Satu hari itu kebutuhan untuk LPG 3 kg di Kota Batam itu sekitar 143 metrik ton. 143 metrik ton. Sedangkan untuk yang non PSO itu hanya 32 metrik ton. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Baik, saya ke Bang Agus dulu. Bang Susanto atau Bang Agus? Atau Bang Satria? Oh Satria Bang sih ya. Ini Bang Satria nih. Apa sebenarnya penyebab kemarin sempat tersendat dan bagaimana kondisi gas subsidi untuk di Kepri dan khususnya di Batam? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Jadi Jin, Cak Nur, ya, terus Kang Wahyu, ya, Pak Wahyu, Bang Agus. Jadi apa yang saya sampaikan di media itu apa yang memang itu terjadi. Gitu ya. Jadi informasi itu yang saya sampaikan itu valid. Jadi tidak saya mengada-ngada terus kayak dibagus-bagusin, enggak. Jadi saya sampaikan seperti itu. Dan saya komunikasi juga, kami juga komunikasi ya dari Pertamina wilayah Kepri, baik itu saya maupun ada di Kepri sini, tim retail itu dengan juga pemerintah Kota Batam ya, Pak Kang Disperendagri. Jadi untuk jadi saya sampaikan bahwa untuk stok ya baik itu LPG 3 kg maupun yang non PSO itu ada tersedia gitu ya. Namun di sini kemarin sempat ada masalah di jalur distribusi. Jadi ada pergantian ship ya, pergantian kapal, nah itu membutuhkan penyesuaian jadwal gitu. Lalu setelah itu kan sudah tidak ada masalah lagi. Jadi sudah dikirim 2 hari sekali dari Tanjung Uban ke Batam, Kota Batam gitu ya. Lalu masuk ke SPBE. Nah, saya pas waktu 3 minggu lalu saya ke sini, kebetulan di salah satu SPBE itu lagi ada pemeliharaan. Jadi yang tadinya jadi seperti masyarakat supaya tahu juga bahwa Kota Batam ini disuplai oleh 3 SPBE, Cak Nur. Jadi ada 3 SPBE itu yang melayani layanan gas ya, yang LPG 3 kg yang maupun yang 3 kg maupun yang non PSO itu di Kota Batam. Nah, satu itu sedang sedang menjalankan pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan. Jadi yang asalnya ditangani oleh 3 sekarang menjadi 2. Nah, dengan 2 ini kami lakukan penyesuaian, penambahan jam kerja. Dari yang jam kerjanya itu biasanya selesai jam 7 itu sampai jam 11 malam gitu ya. Lalu juga biasanya hari Minggu itu libur, Minggu ini tetap masuk dengan penambahan jam kerja. Itu supaya bisa mengejar gitu ya pendistribusian ke pangkalan langsung kepada konsumen. Jadi karena perubahan ini kecuali SPBE-nya jadi ada beberapa banyak gitu, cuma hanya ada 2 gitu. Jadi pasti di 2 ini akan ada overload untuk pelayanan. Nah, makanya ditambah jam kerja itu. Nah, ini yang harus kita kejar kemarin itu ya. Nah, sekarang dari 100%, misalnya satu hari itu harus ada 100% pengiriman di kami ini, catatan kami ini dalam satu hari ada 98%, Pak. Jadi seperti itu. Artinya kalau memang itu masih range di di bawah dari enggak di atas dari 5% itu masih aman karena besoknya masih bisa dikejar juga. Nah, itulah salah satu Pak perbedaannya bagaimana distribusi LPG kepada masyarakat dibanding dengan BBM gitu. Kalau LPG itu dia tidak ke pangkalan itu dia tidak akan menyalurkan setiap hari. Karena kalau misalnya kita beli LPG tidak mungkin selesai dalam satu hari dia habis gitu. Pasti dia akan 4 hari kemudian akan kembali kepada pangkalan tersebut gitu. Itu perbedaannya. Kalau BBM kan harus terus setiap hari di loading. Itu nah ini yang menimbulkan tadi itu penyesuaian jadwal gitu. Tapi kami pastikan Cak Nur sini selaku ketua DPRD lalu juga dari Komisi 2 DPRD Kepri bahwa stok itu aman. Stok aman, ini hanya kami perlu
penyesuaian penataan kembali gitu ya, penataan yang sekarang sudah dijalankan untuk sampai LPG itu ke konsumen. Lalu juga mungkin yang menjadi catatan mungkin ya, perlu edukasi juga ya, saya harapkan terima kasih Pak atas dukungannya ya, dari pemerintahan, dari wakil masyarakat di sini DPRD gitu, bahwa pengguna LPG 3 kg itu kan tertentu ya. Jadi ada sektor UMKM ya, UMKM mikro kecil, lalu nelayan tertentu, petani tertentu, dan juga ada rumah tangga. Tapi rumah tangga ini juga harus pilih-pilih gitu. Nggak mungkin kalau rumah tangga yang mobilnya ada 2, motornya ada 4 gitu, ya masa pakai LPG 3 kg gitu. Nah sekarang rasionya itu jauh sekali. Satu hari itu kebutuhan untuk LPG 3 kg di Kota Batam itu sekitar 143 metrik ton. 143 metrik ton. Sedangkan untuk yang non PSO itu hanya 32 metrik ton. Jadi bisa dibayangkan 143 metrik ton dibanding 32 metrik ton. Artinya yang non PSO ini hanya sedikit yang pakai. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, ada sebenarnya yang tidak berhak lah menggunakan LPG 3 kg ini, tapi menggunakannya ya tadi yang contohnya sudah rumah tangganya sudah menengah ke atas lah gitu ya. Lalu juga ada sektor-sektor usaha nih, saya paling suka lihat itu sektor restoran gitu. Restoran yang sudah besar itu masih pakai yang LPG 3 kg. Nah, satu restoran itu saya lihat pernah ada saya pas lagi ke toiletnya gitu, ya itu ada 20 sampai 15 tabung gitu kan. Itu sudah sebenarnya untuk bukan untuk sektor usaha yang kayak seperti itu gitu. Itu sih, Pak. Jadi ada perlu edukasi juga di situ, bahwa perbandingannya jauh sekali 143 dibanding dengan sekitar 30-an ya. Itu. Ya. Ini tuh, Ya. Bang Agus. Dari sektor yang dipakai UMKM, nelayan, rumah tangga, yang paling besar menggunakan Itu kan yang untuk ini, PSO. Yang PSO, ya. PSO itu ya public service juga yang subsidi ya, rumah tangga. Rumah tangga paling besar rumah ya. tangga, Paling besar. rumah tangga. Ya. Kalau yang menentukan penggunaan ini subsidi itu pengawasan di mana? Di Pertamina atau di pemerintah? Jadi untuk aturan-aturan itu regulator, bahwa regulator itu ada di pemerintah ya, Kemen SDM di sini. Ya. Lalu Pertamina ini operator gitu ya. Nah pengawasan ini sebenarnya pengawasan itu untuk LPG 3 kg ya, maupun LPG yang lain itu ada di sektor tadi wakil masyarakat, lalu pemerintahan setempat, dan tentunya juga di sini dari ya Ditjen Migas itu sendiri. Nah contohnya gini, HET itu kan ditentukan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah. Nah berarti yang akan mengawasi, mengontrol dan lain-lain itu sebenarnya adanya di pemerintah dan bekerjasama dengan Pertamina. Ketika itu ada temuan dan lain, ditindak langsung oleh Pertamina maupun oleh agen itu sendiri gitu. Seperti itu, Pak. Jadi HET yang menentukan dari pemerintah setempat, kita yang menjalankan agen Pangkalan selaku sub penyeluruh dari Pertamina. Ada misalnya saya banyak tuh nerima ada laporan masyarakat apapun dari Pak Kadis gitu ya. Yeah. Mas ini kok LPG di HET ini kok segini. Saya cek ternyata itu valid, kita scores ininya si pangkalannya itu. Sudah itu, iya. Pak. Baik. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota